selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Di utara Tanzania, tersembunyi di bawah bayang-bayang pegunungan dan dataran tandus Afrika Timur, terbentang sebuah dunia lain, sebuah tempat yang tampaknya tidak tunduk pada hukum-hukum alam seperti yang kita kenal. Disinilah alam seperti memutuskan untuk bermain-main dengan batas kehidupan, membentuk satu keanehan yang memesona sekaligus mengerikan, Lake Natron. Banyak yang menyebutnya danau kematian, dan memang layak demikian. Di sepanjang tepian danau ini, tubuh-tubuh kaku binatang, burung, kelelawar, bahkan mamalia kecil, terpajang membatu dalam posisi seolah beku, seolah waktu berhenti untuk mereka. Tubuh-tubuh mereka tampak utuh, namun tidak bernyawa. Permukaannya mengilat, warnanya kelabu keperakan seperti batu pualam yang dikeraskan oleh waktu. Tapi mereka bukan pahatan, mereka adalah makhluk hidup yang dibekukan oleh kekuatan yang nyaris mistis. Tidak ada tempat lain di muka bumi yang memiliki kondisi seperti ini. Airnya panas, sering mencapai 60 derajat Celcius, dan kandungan alkalinya sangat tinggi, setara dengan amonia murni. Bahkan hanya dengan mencelupkan tangan, kulit manusia bisa terasa perih, terbakar oleh pH yang melebihi angka 10. Disinilah, dalam danau yang tampak seperti genangan darah yang menggelegak, kehidupan dan kematian menari dalam tarian yang tak bisa dipahami sepenuhnya oleh logika biasa. Namun, anehnya, di tengah semua itu, kehidupan tidak menyerah. Ratusan ribu flamingo kecil, Poeniconias minor, datang ke sini setiap tahun untuk bertelur, membesarkan anak-anak mereka, dan menari di atas permukaan danau seperti tidak sadar bahwa mereka hidup di ambang jurang yang bisa membunuh mereka setiap saat. Telur-telur mereka menetas di tengah panas ekstrim dan lumpur alkali, dan anak-anak burung itu tumbuh, sebagian besar bertahan hidup. Bagaimana mungkin? Danau ini bukan hanya danau, ia adalah simbol ekstrim dari paradoks. Ia mencerminkan bagaimana batas-batas kehidupan tidaklah mutlak. Ia menguji definisi tentang layak huni, tentang ketahanan biologis, dan tentang keajaiban alam yang masih menyimpan rahasia paling dalam. Bagi orang-orang suku Masai, danau ini bukan sekadar wilayah geografis. Ini adalah wilayah suci, penuh tabu dan mitos. Mereka percaya bahwa roh-roh leluhur mengembara di atas permukaannya, dan bahwa siapapun yang tidak menghormati Natron akan dikutuk, bukan secara simbolik, tapi secara harfiah. Cerita-cerita tentang makhluk yang dibatu oleh kekuatan danau telah diwariskan turun-temurun, dan bahkan para tetua desa masih menolak untuk mendekatinya tanpa upacara perlindungan. Namun di balik lapisan mitos itu, sains menatap dengan mata penasaran. Para ilmuwan datang dengan perlengkapan pelindung dan sensor suhu, berusaha memahami dunia yang tampak seperti simulasi kegilaan ini. Mereka meneliti komposisi mineral, menelusuri jejak burung mati, dan mempelajari bakteri ekstremofilik yang mungkin bisa menjadi kunci kehidupan di planet lain. Ya, planet lain. Karena itulah salah satu alasan mengapa Lake Natron menjadi sangat penting. Kondisi di danau ini sangat mirip dengan kondisi ekstrim di Mars atau Europa, bulan milik Jupiter. Jika kehidupan bisa bertahan di sini, mungkinkah kehidupan juga ada di luar bumi? Namun, ada ironi yang menyayat dalam kisah ini. Di saat dunia mulai memahami pentingnya danau ini, danau itu sendiri terancam. Proyek pembangunan jalan, ekspansi industri soda ash, dan pemanasan global terus menggerus habitat unik ini. Danau Natron bisa saja mengering, dan bersama dengannya, hilanglah satu dari sedikit tempat di dunia yang benar-benar asing dan luar biasa. Bayangkan sebuah tempat di mana makhluk hidup bisa dibatu dalam sekejap, di mana warna air berubah seperti emosi, dan di mana kehidupan justru memilih untuk lahir dari tempat kematian. Disinilah kisah kita dimulai, kisah tentang danau yang mematung tubuh, menghidupkan legenda, dan mengubah cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Dalam perjalanan panjang ini,
Kita akan menyusuri tepian danau yang nyaris tak tersentuh, mengikuti jejak flamingo di atas lumpur beracun, dan menyaksikan bagaimana sains dan spiritualitas bertabrakan dalam satu ruang suci. Kita akan mendengarkan suara air yang menyimpan bisikan masa lalu, dan menyelami apa makna dari kehidupan yang tetap bertahan di hadapan kematian yang abadi. Selamat datang di Lake Natron, danau merah yang tidak hanya membatu tubuh, tapi juga membekukan waktu dan menantang batas realitas. Terkepung oleh celah besar retakan bumi yang disebut Great Rift Valley, di sisi utara Tanzania yang tandus, terhampar suatu bentang alam yang menentang intuisi manusia akan kehidupan. Danau ini, yang terletak dekat perbatasan Kenya, tidaklah seperti danau kebanyakan yang menyegarkan dan mendukung kelangsungan hidup. Danau Natron, justru, adalah pengecualian paling dramatis dari semua asumsi itu. Dengan panjang sekitar 57 km dan lebar 22 km, danau ini tampak luas seperti lautan kecil dari kejauhan. Tapi begitu mendekat, udara berubah, panas menyengat menusuk kulit, dan aroma asam dan garam memenuhi hidung. Disinilah, di tempat yang tampaknya lebih cocok untuk makhluk legenda atau eksperimen kimia, kenyataan justru bermain di batas imajinasi. Danau Natron berada di bawah bayang-bayang gunung berapi aktif bernama Ol Doinyo Lengai, yang dalam bahasa Masai berarti Gunung Tuhan. Gunung ini bukan sembarang gunung, ia menyemburkan lava karbonatit, jenis lava yang sangat jarang ditemukan di dunia. Saat hujan menyentuh lava ini dan mengalir turun ke danau, terjadi perpaduan kimia yang membentuk karakteristik mematikan Lake Natron. Tidak ada sungai besar yang mengalir keluar dari danau ini. Ia menerima air dari sungai Ewaso, Ngiro dan mata air panas yang kaya mineral, namun tidak pernah mengalirkannya keluar. Semua air hanya menguap, meninggalkan endapan garam, natron, dan mineral alkali lainnya. Proses ini telah terjadi selama ribuan tahun, membentuk lanskap yang berkilauan di bawah matahari, namun penuh jebakan kimia. Kondisi inilah yang membuat Danau Natron menjadi danau alkali paling ekstrim di dunia. pH-nya mencapai 10,5, cukup tinggi untuk melarutkan kulit dan mata makhluk hidup yang tak mampu beradaptasi. Temperatur airnya kadang menyentuh angka 60 derajat Celcius. Ini bukan tempat untuk mandi atau berenang, ini adalah kawah air panas raksasa, yang kebetulan dikelilingi keheningan menakutkan. Apa itu natron? Nama danau ini bukan tanpa makna. Ia berasal dari substansi kimia bernama natron, campuran alami antara natrium karbonat dan natrium bikarbonat, yang dulunya digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk mengawetkan jenazah dalam proses mumifikasi. Betapa ironisnya, apa yang digunakan manusia purba untuk mengawetkan tubuh kini terkandung secara alami dalam danau yang mematung makhluk-makhluk yang mati di sekitarnya. Proses pengawetan ini bukan metafora. Ketika seekor burung atau kelelawar terbang terlalu rendah dan menyentuh air danau, ia berisiko terjebak di lumpur alkali yang tebal. Jika ia tak bisa melepaskan diri, air panas dan kandungan kimia danau akan mulai membunuhnya perlahan, melarutkan jaringan lunak, kemudian mengeras di sekeliling tubuhnya, membentuk lapisan seperti batu kapur yang mematungkan bentuk tubuh terakhirnya. Hasilnya adalah artefak biologis yang aneh, seperti hasil karya seniman surrealis. Beberapa tubuh terlihat seakan baru saja mati, mata terbuka, paruh masih terbuka, sayap setengah terbentang. Namun tubuh mereka keras seperti batu dan tak bisa diurai dengan mudah. Mereka adalah saksi bisu atas kekuatan kimia purba yang masih bekerja tanpa kompromi. 1.3 dunia tanpa kehidupan, atau justru sebaliknya. Bagi pengamat awam, danau ini tampak seperti medan kematian. Tak ada manusia yang berenang di sini. Tak ada kapal yang melintas. Tak tampak hewan berkeliaran. Namun justru dalam kondisi ekstrim inilah kehidupan menemukan jalannya sendiri, dalam bentuk yang sangat terkhusus dan sangat adaptif. Lapisan air yang kaya mineral mendukung pertumbuhan mikroorganisme tertentu yang dikenal sebagai halofilik dan alkalifilik, makhluk hidup ekstremofilik yang mampu hidup di lingkungan panas, asin, dan basah.
Mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang biak dan menjadi fondasi rantai makanan yang unik di kawasan ini. Salah satu hasil aktivitas mikroba ini adalah pigmen yang mereka hasilkan, seperti karotenoid, yang mewarnai danau menjadi merah tua, jingga terang, atau bahkan ungu tergantung musim. Jadi, warna merah darah yang mencolok bukanlah warna air, melainkan pantulan dari aktivitas kehidupan skala mikro. Namun bukan hanya mikroba, ada satu makhluk megah yang justru memilih danau ini sebagai rumah dan tempat lahir anak-anaknya, flamingo kecil. Burung-burung ini telah berevolusi untuk bertelur dan bersarang di pulau-pulau garam di tengah danau. Pulau-pulau itu terbentuk oleh endapan mineral dan lumpur padat. Predator darat tak mampu mencapainya karena bahaya lumpur dan air alkali. Maka, dalam ironi yang sempurna, danau yang mematikan justru menjadi tempat paling aman bagi spesies ini. Kaki mereka yang panjang dan tahan garam memungkinkan mereka melintasi permukaan dengan mudah. Paruh mereka didesain khusus untuk menyaring alga dari air. Bahkan, tubuh mereka tahan terhadap luka akibat kontak dengan air dan lumpur panas. Adaptasi ini tidak terjadi dalam semalam, ini adalah hasil dari jutaan tahun evolusi yang mempertaruhkan segalanya demi kelangsungan hidup. Dan pada puncaknya, sekitar 75% dari populasi flamingo kecil dunia bertelur di danau ini setiap tahun. Artinya, hilangnya danau natron sama dengan hilangnya spesies burung langka secara global. Keunikan danau natron tidak hanya menarik perhatian ekologis. Para ilmuwan dari berbagai disiplin, biologi ekstrim, kimia geotermal, bahkan astronomi, datang ke sini untuk meneliti proses dan kondisi yang mungkin meniru lingkungan di planet-planet lain. Bagi mereka, danau ini bukan sekadar objek wisata, tetapi portal alami ke dunia yang tak tersentuh oleh kehidupan manusia modern. Namun di sisi lain, masyarakat lokal melihat danau ini dengan cara berbeda. Mereka menghormatinya sebagai tempat suci yang penuh roh dan kekuatan tak terlihat. Suku Masai memiliki cerita turun-temurun tentang makhluk yang dihukum oleh leluhur karena melanggar kesucian danau. Mereka percaya bahwa tidak semua kematian di danau ini bersifat alami, beberapa adalah bentuk hukuman dari dunia yang lebih tinggi. Dalam benturan dua dunia ini, ilmu pengetahuan dan kepercayaan, danau natron berdiri seperti cermin. Cermin yang memantulkan dua sisi manusia, satu yang haus akan pemahaman, dan satu yang tunduk pada misteri. Lake Natron bukan hanya sekedar gejala alam. Ia adalah narasi hidup tentang ekstremitas, batas kehidupan, dan pencarian makna. Di sini, kita tidak hanya bertanya, bagaimana makhluk hidup bisa bertahan? Tapi juga, bagaimana kita memahami arti kehidupan ketika kehidupan itu sendiri muncul dari tempat yang semestinya mustahil untuk dihuni? Dalam dunia yang penuh warna, ada sesuatu yang sangat primitif dan emosional dari warna merah. Ia adalah warna darah, bahaya, kehidupan sekaligus kematian. Di Danau Natron, warna ini bukan hanya simbol, tapi fakta. Permukaan airnya yang berwarna merah menyala, tampak seperti darah yang ditumpahkan ke tanah bumi purba. Tapi dari mana warna ini berasal? Apakah danau ini benar-benar menyimpan darah makhluk-makhluk yang mati di dalamnya? Kita harus mulai dengan meluruskan kesalahpahaman. Warna merah pada danau natron bukanlah darah, melainkan hasil dari aktivitas mikroorganisme ekstremofilik, terutama Haloarchaea dan sejenis ganggang Dunaliella salina. Mereka adalah mikroba langka yang mampu bertahan hidup dalam kondisi sangat asin dan basah, bahkan di suhu yang mendidih. Ganggang Dunaliella salina, misalnya, menghasilkan karotenoid, pigmen berwarna oranye hingga merah, sebagai pelindung dari sinar UV ekstrim dan oksidasi. Warna merah ini menyebar bersama mereka di air danau, terutama saat musim kemarau, ketika tingkat salinitas dan suhu meningkat. Mikroba ini bukan hanya pewarna, mereka juga merupakan fondasi kehidupan bagi flamingo yang menyaring dan mengonsumsinya dalam jumlah besar. Warna merah muda khas pada bulu flamingo berasal dari pigmen ini. Dalam satu lingkaran ironi biologis yang indah,
Warna kematian danau ini justru berasal dari organisme paling kecil yang menopang kehidupan di dalamnya. Danau natron tidak selalu merah. Ia berubah-ubah seperti mood sebuah makhluk hidup, terkadang merah pekat, kadang jingga, ungu tua, bahkan kelabu kehitaman. Semua tergantung pada musim, tingkat evaporasi, aktivitas mikroba, dan cahaya matahari. Musim kemarau panjang membuat air menyusut dan meninggalkan garam-garam alkali yang mengendap. Disinilah aktivitas mikroba menjadi sangat intens. Mereka tumbuh subur di air yang tersisa, menciptakan palet warna yang seolah-olah dilukis dengan emosi bumi. Ada hari-hari ketika danau terlihat seperti tumpahan tinta merah raksasa, dan hari lainnya ia menjadi refleksi tembaga dunia alien. Visual ini tidak hanya menakjubkan, tetapi juga memberi kesan tak nyaman dan tidak masuk akal. Alam semesta seperti menantang persepsi manusia terhadap keindahan. Apakah warna merah ini adalah daya tarik atau peringatan? Apakah ini seni atau ancaman? Warna dan bentuk di permukaan danau natron tak jarang membuat para ilmuwan dan fotografer menyamakannya dengan permukaan planet Mars atau Io, bulan Jupiter yang paling aktif secara vulkanik. Retakan-retakan di kerak garamnya membentuk pola mosaik yang indah namun menakutkan. Gumpalan endapan natron mengeras menyerupai karang, padahal itu adalah tanah yang tak bisa diinjak. Drone yang terbang di atas permukaan danau sering menangkap pola-pola alami seperti jaringan nadi atau pecahan cermin yang merefleksikan langit berapi. Semua ini bukan rekayasa, tetapi hasil interaksi antara panas matahari, garam, dan mikroorganisme dalam simfoni yang tidak dapat diatur oleh manusia. Danau ini seperti lanskap dari dunia setelah kiamat. Tidak ada suara kecuali angin dan dengung panas. Tidak ada kehidupan manusia, hanya warna merah di mana-mana, memantul seperti api abadi dari permukaan air yang mendidih diam-diam. Meskipun pigmen merah dihasilkan oleh kehidupan, bukan berarti danau ini ramah. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, airnya bersifat korosif, dan dalam waktu singkat bisa membakar kulit manusia atau hewan yang tidak terbiasa. Mata bisa iritasi, luka terbuka bisa membusuk. Jika seseorang tercebur ke dalamnya, kemungkinan besar ia tidak akan keluar dalam keadaan baik. Tidak hanya air, kerak natron di sekeliling danau pun bisa menjadi jebakan. Terlihat padat, namun di bawahnya bisa saja ada lumpur cair alkali yang panas dan menghisap. Banyak hewan, terutama burung kecil atau kelelawar, yang jatuh, terjebak, dan akhirnya mati karena tidak bisa bergerak. Mayat-mayat ini, seperti yang sering terlihat dalam karya fotografer Nick Brand, menjadi seperti patung batu. Tidak busuk, tidak dimakan predator, hanya diam dan membatu. Bahkan detail seperti bulu, mata, atau bentuk cakar masih tampak jelas. Mereka seperti penjaga zaman, fosil hidup yang terlalu baru untuk disebut sejarah. Keindahan dan keangkeran warna merah danau ini menciptakan dua reaksi, ketakjuban dan ketakutan. Bagi masyarakat Masai yang tinggal di sekitar danau, warna merah bukan sekadar hasil kimia, melainkan tanda roh-roh yang sedang bekerja. Mereka percaya bahwa danau ini adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia arwah bertemu. Warna merah berarti ada darah spiritual yang sedang tumpah, entah karena kemarahan leluhur, atau karena kekuatan dari langit sedang turun ke bumi. Mereka jarang mendekati danau tanpa alasan, dan ketika melakukannya, selalu membawa persembahan. Di sisi lain, para peneliti justru menjadikan warna merah ini sebagai indikator kesehatan ekosistem ekstrim. Warna merah terang menandakan bahwa mikroorganisme dalam kondisi ideal, dan flamingo akan segera berkembang biak. Jika danau tampak pucat, itu bisa berarti ada perubahan suhu atau kimia yang perlu dipantau. Jadi, warna merah bukan hanya ekspresi alam. Ia adalah bahasa, baik untuk manusia spiritual maupun manusia ilmiah. Warna merah danau natron pernah membuat dunia mengira ini tempat dari mimpi buruk. Ketika foto-foto udara pertama muncul di media,
banyak orang menyangka itu hasil manipulasi digital. Beberapa menyangka danau ini beracun secara total dan tak bisa mendukung kehidupan sama sekali. Tapi kenyataan justru lebih rumit. Danau ini akhirnya dikenal sebagai salah satu dari sedikit lokasi biologis dan geologis yang menyimpan kehidupan ekstrim di tengah lingkungan mematikan. Warna merahnya menjadi ikon bagi konservasi flamingo dan riset mikroorganisme. Sayangnya, karena popularitas ini juga, muncul ancaman baru, pariwisata tak terkendali. Beberapa perusahaan mencoba membuka jalur turis yang justru merusak kerak danau yang sangat rapuh. Ada pula proyek-proyek pembangunan tambang soda ash yang jika dijalankan, bisa menghancurkan ekosistem danau secara permanen. Warna merah Danau Natron bukan hanya milik danau itu sendiri. Ia adalah simbol. Dalam satu tempat, kita melihat kebinasaan dan kelahiran berdampingan. Kita melihat air yang mengawetkan mayat tetapi juga membesarkan anak-anak flamingo. Kita melihat darah yang tidak tumpah, tetapi tetap menjadi tanda bahwa hidup dan mati hanya dipisahkan oleh tipisnya lapisan air panas. Tidak banyak tempat di dunia yang bisa menghadirkan filosofi sekaya ini hanya dengan satu warna. Dan itulah kekuatan danau ini. Merah bukan hanya warna darah. Ia adalah warna kehidupan yang sedang bertarung. Di Danau Natron, ia mewakili yang telah tiada dan yang masih mencoba bertahan. Di banyak tempat di dunia, kematian adalah akhir yang tersembunyi. Tubuh-tubuh makhluk akan membusuk, terurai, hilang ditelan waktu dan tanah. Tapi di Danau Natron, kematian adalah seni. Ia dipatungkan, dijaga, diawetkan seolah hendak menjadi bagian dari monumen yang lebih besar, monumen tentang kefanaan dan misteri alam. Dan di antara kisah-kisah danau ini, salah satu yang paling mengganggu adalah tentang makhluk-makhluk yang tampaknya datang ke tempat ini untuk mati. Danau Natron bukan tempat yang membiarkan waktu bekerja dengan cara biasa. Di tempat lain, makhluk mati akan diurai oleh bakteri, dipreteli oleh semut dan burung bangkai. Tapi air Danau Natron memiliki pH antara 9 hingga 10.5, bahkan bisa mencapai 12 dalam kondisi ekstrim. Dalam air ini, hampir tidak ada kehidupan selain mikroba ekstremofilik. Akibatnya, ketika seekor burung kecil jatuh ke permukaan atau seekor kelelawar tersesat dan menyentuh air, tubuh mereka tidak membusuk. Mereka justru cepat mengalami proses mumifikasi alkali. Air danau yang kaya akan natron, campuran natrium karbonat dan soda ash, bekerja seperti pengawet, menyerupai teknik mumifikasi Mesir kuno yang juga menggunakan bahan serupa. Tidak hanya tidak membusuk, tubuh hewan-hewan ini mengeras. Mata membeku, bulu menjadi kaku seperti ukiran marmer. Banyak yang mati dalam posisi yang masih utuh, seolah mereka hanya sedang tidur. Mereka tidak dipreteli predator, tidak dikacaukan waktu. Mereka menjadi penjaga abadi Danau Natron. Mengapa hewan-hewan ini datang? Mengapa mereka mati di sini? Ilmuwan tidak sepenuhnya yakin. Namun beberapa teori telah muncul, menjelaskan bagaimana makhluk-makhluk ini bisa terpanggil ke Danau Natron. Salah satu teori paling kuat adalah ilusi optik dari permukaan danau. Permukaan air Danau Natron sangat tenang dan reflektif, mirip kaca raksasa. Burung-burung migrasi yang terbang rendah bisa saja mengira ini adalah danau biasa atau daratan, dan terbang turun untuk mendarat atau berburu serangga. Namun saat mereka menyentuh air, kehangatan, tingkat pH, dan kerak asin yang licin membuat mereka terjebak, tidak bisa lepas, sayap mereka rusak, dan akhirnya mereka mati. Teori lain menyebutkan bahwa garis migrasi alami beberapa spesies seperti kelelawar dan burung kecil memang bersinggungan dengan wilayah ini. Ketika cuaca buruk atau kehilangan arah, mereka bisa saja terjerumus ke dalam danau yang tampak tenang namun mematikan. Bagi para ilmuwan, danau ini adalah laboratorium kematian yang langka, bukan karena ia membunuh dengan cepat, tapi karena ia mengawetkan dengan sempurna. Pada tahun 2013, fotografer Nick Brand merilis seri foto ikonik berjudul Across the Ravaged Land. Dalamnya,
Ia menampilkan gambar-gambar bangkai burung dan kelelawar yang telah mengeras menjadi seperti patung batu, diletakkan dalam pose dramatis di atas batu atau dahan. Foto-foto ini memunculkan kehebohan global. Banyak yang menyangka brand telah memanipulasi atau memalsukan kematian hewan-hewan ini. Tapi kenyataannya, hewan-hewan itu memang sudah mati, dan ia hanya menata ulang posisi mereka untuk menciptakan efek visual yang kuat, merekam keheningan abadi dalam bentuk paling nyata. Karya ini menuai pujian dan kecaman. Pujian datang dari para pecinta alam dan seni yang melihat foto-foto tersebut sebagai pengingat kuat akan kekuatan alam dan kefanaan hidup. Kecaman datang dari mereka yang merasa brand mempersendakan kematian atau menciptakan sensasi berlebihan. Namun satu hal yang tak terbantahkan, Danau Natron tidak hanya membunuh, ia menciptakan seni dari kematian. Ironisnya, di tengah ladang kematian ini, flamingo justru berkembang biak. Mereka adalah satu dari sedikit spesies besar yang mampu bertahan di lingkungan seperti ini. Burung-burung anggun ini bahkan membangun sarang di atas pulau-pulau kecil dari endapan natron yang terbentuk di danau saat musim kemarau. Kenapa flamingo bisa bertahan sementara makhluk lain mati? Kuncinya ada pada adaptasi biologis. Flamingo memiliki kulit yang tebal di bagian kaki, yang memungkinkan mereka berdiri di air panas dan basah tanpa luka. Sistem pencernaan mereka juga memungkinkan mereka mengonsumsi mikroba alkali seperti Dunaliella salina tanpa keracunan. Lebih jauh lagi, Danau Natron memberi perlindungan alami bagi telur dan anak flamingo. Predator tidak akan mendekat karena lingkungan danau terlalu ekstrim. Dalam bahasa lain, danau ini membunuh musuh, tapi memelihara teman. Namun tetap saja, tidak semua flamingo selamat. Ada masa-masa ketika air naik mendadak, atau kerak retak, dan beberapa induk serta anak mereka mati terjebak dalam danau yang tiba-tiba berubah wajah. Mereka pun menjadi bagian dari museum terbuka yang terus bertambah. Bagi suku Masai dan komunitas lokal lainnya, kematian hewan-hewan di Danau Natron bukanlah kebetulan. Mereka percaya bahwa makhluk-makhluk yang mati di sana adalah makhluk yang dipanggil oleh roh untuk menjadi bagian dari alam abadi. Setiap hewan yang ditemukan dalam bentuk batu dianggap sebagai penanda kekuatan roh-roh leluhur. Beberapa suku akan membiarkannya tetap di tempat, tidak diusik, karena itu dianggap sebagai tanda bahwa roh sedang menjaga kawasan tersebut. Bahkan ada kepercayaan bahwa jika seseorang menyentuh hewan yang membatu tanpa izin, ia akan mengalami nasib buruk atau mimpi-mimpi buruk yang dihantui oleh bentuk-bentuk hewan mati itu. Ini bukan sekadar mitos. Kematian yang membeku, tetap utuh, dan mengawet adalah pengalaman spiritual, bahkan bagi penjelajah dan ilmuwan modern. Tidak sedikit yang merasa takut, terganggu, bahkan mengalami mimpi buruk setelah melihat langsung tubuh-tubuh tersebut. Jika kita menarik garis besar, Danau Natron bukan hanya danau. Ia adalah panggung dari drama paling purba yang bisa kita bayangkan, hidup, mati, pembekuan, dan pembebasan. Ia menyimpan bangkai, tetapi juga cahaya matahari. Ia mengendapkan garam, tapi juga memberi makan flamingo. Makhluk-makhluk yang memilih mati di sini tidak benar-benar memilih secara sadar. Tapi kenyataan bahwa tubuh mereka tetap berdiri, tetap utuh, menjadi simbol tentang betapa misteriusnya mekanisme alam. Seolah-olah Danau Natron memilih mereka, menyimpan mereka, dan menjadikan mereka pesan diam yang terus berbicara kepada dunia luar. Di tempat lain, kematian adalah peluruhan. Di sini, ia adalah pengawetan. Di tempat lain, bangkai adalah jijik. Di sini, ia adalah puisi. Mereka datang, mereka mati, dan mereka tetap tinggal. Dalam hening yang tak bisa dijelaskan, Danau Natron tidak hanya membunuh, ia memberi bentuk pada kematian dan makna pada yang ditinggalkan. Di tempat di mana hampir semua bentuk kehidupan menyerah, ada satu keajaiban biologis yang justru tumbuh dan beranak pinak, flamingo kecil, Lesser Flamingo, Poeniconias minor. Di tanah tandus penuh garam dan panas yang bisa melepuhkan kulit, burung-burung ini memilih untuk menetap, berkembang biak,
dan membesarkan generasi baru mereka. Mengapa mereka memilih tempat ini? Jawabannya tidak hanya ada pada biologi, tapi juga pada keheningan yang diciptakan oleh ancaman. Di Natron, tidak ada predator alami yang berani menginjakkan kaki. Tak ada burung pemangsa yang bisa mendarat. Tak ada mamalia besar yang sanggup menyeberangi kerak natron yang menipu. Disinilah flamingo justru menemukan tempat paling aman di dunia untuk melahirkan kehidupan. Setiap tahun, saat musim kemarau tiba dan permukaan air mulai menyusut, pulau-pulau kecil dari natron dan garam mulai muncul dari tengah danau. Permukaan datar, kering, dan nyaris steril ini menjadi tanah suci untuk bersarang. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu flamingo datang dalam kawanan besar, menciptakan koloni bersarang terbesar untuk spesies mereka di seluruh dunia. Bentuk sarang mereka sederhana namun brilian, gunungan kecil dari lumpur dan garam, setinggi sekitar 30–40 cm, yang melindungi telur dari genangan air dan panas ekstrim. Seekor induk betina biasanya hanya bertelur satu butir. Tapi satu telur itu mewakili kelangsungan satu garis kehidupan di dunia yang kejam dan terbakar ini. Satu anak flamingo adalah api yang menentang kematian. Ketika telur menetas, lahirlah anak-anak flamingo yang belum berbulu, lemah, dan sepenuhnya bergantung pada induk mereka. Mereka tidak bisa berjalan jauh, tidak bisa berenang bebas, dan sangat rentan terhadap suhu yang bisa membakar kulit. Namun justru di tempat inilah mereka belajar bertahan. Para peneliti menjuluki mereka sebagai anak-anak api, bukan hanya karena mereka lahir di tanah yang panas, tapi karena mereka tumbuh dalam ujian yang hampir tidak bisa ditanggung oleh makhluk lain. Setiap langkah kecil mereka di atas kerak natron adalah tantangan. Jika permukaan terlalu panas atau pecah, mereka bisa terperosok dan terluka. Flamingo dewasa akan menjaga anak-anak mereka dengan dedikasi luar biasa. Mereka membentuk semacam kerumunan pengasuhan sosial, creches, di mana ratusan anak flamingo dijaga oleh beberapa burung dewasa sambil yang lain pergi mencari makan. Ini adalah sistem komunitas bertahan hidup yang memungkinkan spesies ini terus berkembang di lingkungan yang tidak manusiawi. Makanan utama flamingo di Danau Natron bukanlah ikan, serangga, atau biji-bijian. Mereka memakan sesuatu yang bahkan terdengar seperti racun, mikroalga dan cyanobacteria yang tumbuh di air superalkali dan asin. Salah satu organisme utama adalah Dunaliella salina, sejenis mikroalga yang memiliki kemampuan unik untuk hidup dalam salinitas dan pH tinggi. Mikroalga ini kaya akan beta-karoten, pigmen merah oranye yang memberi warna khas pada tubuh flamingo. Tanpa mikroalga ini, flamingo akan kehilangan warna merah muda eksotis mereka dan menjadi putih pucat. Bakteri lainnya, seperti cyanobacteria, menghasilkan senyawa kimia yang bisa menjadi racun bagi makhluk biasa. Tapi flamingo tidak hanya kebal, mereka malah mendapatkan energi dan warna dari racun itu. Dengan paruh melengkung dan mekanisme penyaringan unik, mereka menyaring lumpur dan air untuk menangkap mikroorganisme ini. Dalam tiap gerakan menyaring, mereka menyerap kehidupan dari tempat yang bagi makhluk lain adalah kuburan. Namun hidup di Danau Natron bukan berarti hidup tanpa ancaman sama sekali. Meskipun predator tidak bisa mendekat, ancaman justru datang dari langit dan waktu. Ketika musim hujan datang lebih awal atau curah hujan terlalu tinggi, permukaan air danau naik, menenggelamkan pulau-pulau sarang yang telah dibangun dengan susah payah. Ribuan telur bisa hanyut dalam satu malam. Ancaman lain datang dari perubahan iklim dan aktivitas manusia. Proyek-proyek besar untuk mengalirkan air dari Sungai Ewaso Ngiro, sumber utama natron, dapat mengubah keseimbangan garam dan air. Jika air tawar masuk dalam jumlah besar, danau bisa kehilangan tingkat alkalinitas ekstremnya, dan mikroalga yang menjadi makanan utama flamingo bisa mati. Tanpa makanan, flamingo akan pergi, dan jika mereka pergi, maka Danau Natron akan kehilangan denyut kehidupan terakhirnya. Yang membuat kehidupan flamingo di sini luar biasa bukan hanya jumlahnya, tapi harmoni dalam kekacauan.
Dari kejauhan, kawanan flamingo tampak seperti awan merah muda yang bergerak di atas cermin. Tapi ketika kita mendekat, kita akan mendengar suara mereka, ribuan teriakan kecil, tangisan anak-anak, panggilan pasangan, dan gemuruh langkah kaki yang menghancurkan kerak garam. Itu adalah musik alami dari tempat yang seharusnya mati. Di tengah kesunyian danau, suara flamingo menjadi penanda bahwa alam masih berani bermimpi, bahwa kehidupan bisa melawan keterbatasan. Dan dalam setiap gerakan mereka, entah saat membangun sarang, menyaring air, atau mengangkat anak-anak mereka, ada semacam kebijaksanaan purba. Seolah mereka tahu bahwa di tempat yang penuh kematian, satu gerakan kehidupan adalah tindakan revolusioner. Flamingo di Danau Natron telah menjadi ikon keindahan dalam keterasingan. Mereka adalah lambang dari apa yang bisa terjadi jika makhluk hidup cukup berani untuk berkembang di tempat yang menolak semua kehidupan. Banyak budaya lokal mulai melihat flamingo sebagai roh penjaga danau. Warna mereka dianggap sebagai darah bumi yang muncul ke permukaan. Beberapa bahkan percaya bahwa jika flamingo menghilang dari Natron, maka danau itu akan menjadi lubang kematian sejati, tanpa kehidupan, tanpa harapan. Ilmuwan dan pelestari alam menjadikan flamingo sebagai indikator ekosistem ekstrim. Jika flamingo bisa bertahan, maka artinya danau ini masih hidup. Tapi jika mereka menghilang, maka dunia kehilangan satu dari sedikit tempat yang memperlihatkan kemenangan keindahan atas kehancuran. Di bawah panas yang menyengat, di atas kerak garam yang kejam, di dalam air yang membunuh, flamingo menari, menyanyi, dan melahirkan generasi baru. Mereka bukan sekadar burung, mereka adalah api yang menolak padam di tanah kematian. Bagi mata yang belum terbiasa, warna air Danau Natron terasa seperti anomali dari dunia lain. Di saat danau-danau biasa menampilkan biru atau hijau sebagai simbol kesegaran, Natron menyuguhkan merah menyala, jingga pekat, bahkan ungu metalik. Warnanya bisa berubah tergantung waktu, suhu, musim, dan intensitas matahari. Banyak yang bertanya, mengapa air ini bisa berwarna merah darah? Jawaban sederhana bisa ditemukan di ilmu kimia dan biologi, tetapi pertanyaan itu membawa kita juga ke dalam lorong mitologi, sejarah, dan persepsi manusia terhadap warna sebagai penanda kekuatan yang lebih besar. Penyebab utama warna merah pada Danau Natron adalah mikroorganisme ekstremofilik, terutama Dunaliella salina dan Haloarchaea, dua bentuk kehidupan yang tak hanya mampu bertahan di lingkungan ekstrim, tapi juga berkontribusi terhadap karakter danau ini. Dunaliella salina, mikroalga ini menghasilkan beta-karoten, pigmen merah oranye yang melindungi alga dari sinar ultraviolet ekstrim. Warna ini, ketika berkembang biak dalam jumlah besar, menyebar di seluruh permukaan air dan menciptakan kilau merah muda hingga merah darah. Haloarchaea, Archaea halofilik ini, berbeda dari bakteri, merupakan kelompok mikroorganisme yang hidup di lingkungan dengan salinitas tinggi. Beberapa spesies dari keluarga ini menghasilkan pigmen bakteriorodopsin yang menyerap cahaya dan memberi warna ungu kemerahan pada air. Saat suhu meningkat dan air danau mulai menguap secara masif, konsentrasi garam meningkat drastis. Pada kondisi ini, mikroorganisme berkembang pesat, menciptakan ledakan warna yang bisa berubah-ubah sepanjang hari. Danau ini ibarat kanvas hidup. Warna-warna itu bukan hanya ilusi cahaya. Itu adalah jejak dari kehidupan yang tidak menyerah. Air Danau Natron mengandung natrium karbonat, natron, dalam kadar ekstrim, ditambah senyawa-senyawa kimia seperti sodium bikarbonat, soda ash, dan sodium klorida. Kombinasi ini menciptakan pH air yang bisa mencapai 10,5 sampai 12,0, setara dengan amonia cair atau sabun cair pekat. Ketika air mulai menguap, danau berubah menjadi ladang garam kristal yang memantulkan warna dari langit dan dari mikroorganisme yang terperangkap di dalamnya. Lapisan ini sangat tipis dan rapuh, menciptakan ilusi permukaan tanah padat yang sebenarnya bisa runtuh jika diinjak. Dalam kondisi tertentu,
Oksidasi dan endapan logam berat dari batuan vulkanik sekitar bisa menghasilkan lapisan merah bata atau oranye gelap yang terlihat dari udara seperti darah yang membeku di atas bumi. Inilah sebab mengapa Danau Natron dijuluki oleh banyak pengunjung sebagai Danau Darah atau cermin dari neraka. Dalam berbagai kebudayaan di sekitar Danau Natron, khususnya suku Masai dan penduduk sekitar lembah Rif, warna merah bukan sekadar warna. Ia adalah bahasa spiritual. Merah sama dengan kehidupan dan perlindungan. Bagi masyarakat Masai, warna merah adalah simbol darah, kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Mereka mengenakan kain merah dalam ritual dan perang, bukan hanya untuk identitas, tetapi juga untuk menolak roh jahat. Danau Natron, yang memancarkan rona merah alami, dianggap sebagai tempat di mana dunia roh dan dunia manusia bersinggungan. Ini bukan sekadar tempat berbahaya, tetapi juga tanah suci, tempat makhluk kuat, baik roh penjaga maupun pelindung, bersemayam. Merah sama dengan kutukan dan kematian. Sebaliknya, beberapa kisah tua menyebutkan danau ini sebagai lubang jiwa yang tersesat. Orang-orang tua di desa Engaresero percaya bahwa warna merah dan bau tajam danau adalah tanda bahwa jiwa-jiwa yang tidak diterima oleh nenek moyang akan terperangkap di sana. Ada mitos tentang sapi yang tenggelam dan berubah menjadi batu dan pemburu yang melanggar sumpah dan dikutuk abadi sebagai patung. Kisah-kisah ini muncul sebagai interpretasi terhadap bangkai hewan yang membatu di sekitar danau. Warna merah bukan hanya pantulan cahaya. Itu adalah darah dari bumi, ingatan dari roh, dan peringatan bagi manusia. Warna air Danau Natron bukanlah entitas statis. Ia berubah sepanjang waktu, seperti makhluk hidup yang bernapas. Ia memiliki emosi visual. Pagi hari, warna merah muda keperakan menyebar perlahan saat sinar matahari menyentuh permukaan. Siang hari, merah bata atau jingga terang memancar saat suhu dan konsentrasi garam mencapai puncak. Sore hari, warna berubah jadi ungu, biru tua, atau merah darah tergantung posisi matahari dan kelembapan udara. Fenomena ini menciptakan efek psikologis yang unik. Banyak peneliti, seniman, dan spiritualis yang datang ke tempat ini mengaku mengalami perasaan tercerabut dari realitas. Beberapa menyebutnya ilusi optik, yang lain menyebutnya gerbang dimensi. Dan mungkin, tidak semuanya keliru. Karena warna memiliki kekuatan untuk menipu indera dan menggetarkan batin. Banyak fotografer profesional datang ke Danau Natron karena warna airnya nyaris tidak bisa direplikasi di tempat lain di dunia. Namun tantangannya adalah, kamera sering gagal menangkap kenyataan. Warna merah atau jingga di foto seringkali tampak lebih pekat atau lebih pudar dari realitas. Ini disebabkan oleh refleksi UV, debu vulkanik mikroskopis, dan partikel garam di udara. Kamera justru menangkap spektrum yang tidak terlihat mata, menciptakan gambar yang terkadang lebih surreal daripada kenyataan. Namun bagi banyak pelancong dan peneliti, inilah yang membuat Natron begitu unik. Ia menyembunyikan dan menampilkan dirinya secara bersamaan. Danau ini menantang kita untuk percaya bahwa keindahan tidak harus bisa direkam dengan lensa, tapi cukup dirasakan dengan jiwa. Warna merah di Danau Natron adalah hasil dari reaksi kimia, mikrobiologi, dan proses alam yang berlangsung jutaan tahun. Tapi warnanya juga adalah pantulan dari sejarah manusia yang mencoba memahami alam dengan rasa takut dan kagum sekaligus. Dan di titik inilah Natron menjadi lebih dari sekadar danau. Ia menjadi simbol perlawanan kehidupan terhadap kemustahilan. Simbol kekuatan waktu yang membentuk keindahan dari kerusakan. Simbol misteri yang tidak harus dijelaskan untuk bisa dimengerti. Merah Natron bukanlah ancaman, tapi pengingat bahwa di tengah panas, garam, dan kematian, alam masih punya cara untuk menari. Bahkan jika itu adalah tarian api. Bayangkan seekor burung melayang rendah di atas permukaan air Danau Natron. Ia kehausan, menukik, minum, dan dalam hitungan detik tubuhnya terguncang. Ia jatuh, tak pernah terbang lagi. Hari berganti,
tubuhnya tetap di sana. Tidak membusuk, tidak dimakan pemangsa, tapi perlahan ia mengeras, mengabadi. Kisah ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan menakjubkan yang menjadikan Danau Natron dijuluki sebagai Danau Pembatu, tempat di mana kematian bukan akhir, tapi permulaan keabadian dalam bentuk patung alami. Apa yang sebenarnya terjadi? Suhu permukaan Danau Natron bisa mencapai 60 derajat Celcius, dan pH air berkisar antara 9 hingga 12, mirip cairan amonia atau sabun pembersih. Air ini bukan hanya garam biasa, tapi mengandung natrium karbonat dan senyawa alkali kuat lainnya. Ketika burung atau hewan kecil terjebak di dalam air ini, tubuh mereka terbakar perlahan dari luar, jaringan lunak mulai rusak akibat pH tinggi. Kering secara instan, suhu tinggi dan udara kering menghilangkan kelembapan dengan cepat. Terawetkan oleh garam, seperti mumi Mesir, tapi versi alami dan jauh lebih cepat. Namun, karena udara sekitar juga sangat panas dan kering, proses pembusukan biologis hampir tidak terjadi. Yang tersisa adalah kerangka dan kulit luar yang mengeras, dengan bentuk yang tetap utuh, seakan dibatu. Danau ini seperti tangan tak kasat mata yang membekukan waktu. Ia tidak membunuh dengan kebrutalan, tapi dengan ketenangan yang menyeramkan. Visual, transisi dari burung asli yang terbang, ke rekonstruksi digital burung yang jatuh ke air, lalu berubah menjadi patung batu. Pada tahun 2013, fotografer asal Inggris, Nick Brand, membuat dunia terdiam dengan serangkaian foto makhluk mati yang terlihat seperti patung seni surrealis. Burung pelikan, kormoran, bahkan kelelawar buah, semuanya tampak menakjubkan dan mengganggu. Mereka bukan hanya mati, tetapi seperti dibekukan dalam ekspresi terakhir, seolah-olah mengutuk langit. Brand tidak memanipulasi bangkai. Ia hanya menempatkan tubuh-tubuh itu dalam posisi artistik di atas batu-batu hitam, lalu memotretnya dalam cahaya alami. Hasilnya, seni, kengerian, keindahan. Saya menemukan makhluk-makhluk ini tergeletak di sekitar pantai danau. Tidak ada yang menyentuh mereka. Tidak ada lalat. Mereka seperti dilukis oleh alam sendiri. Nick Brand. Mengapa hanya burung? Banyak yang bertanya, mengapa sebagian besar korban natron adalah burung? Jawabannya ada pada ilusi optik mematikan. Permukaan air Danau Natron sangat reflektif, terutama di sore hari. Ini menciptakan efek cermin sempurna, membuat burung mengira mereka melihat langit atau air segar. Saat menukik untuk minum atau mendarat, mereka terjebak dalam lapisan alkali dan garam. Sekali kaki menyentuh atau bulu basah, mereka kesulitan terbang. Dalam waktu singkat, tubuh mereka tak lagi bergerak. Dan karena air natron begitu asin dan basah, tak ada predator yang mendekat. Tak ada proses penguraian. Kematian menjadi diam. Diam menjadi bentuk. Bentuk menjadi legenda. Legenda lokal, kutukan sang danau. Masyarakat suku Masai dan penduduk desa di sekitar danau memiliki banyak cerita rakyat yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang membatu ini. Beberapa kisah menyebut bahwa burung-burung ini bukan mati karena alam, tapi dikutuk oleh roh penjaga danau. Dalam satu legenda, seekor burung bangau melanggar batas ritual dan mencuri ikan persembahan. Ia dikutuk untuk terperangkap selamanya dalam bentuk batu. Ada juga kisah tentang anak angin, roh penjaga arah mata angin, yang akan membatu siapapun yang mengganggu keheningan danau. Mitos-mitos ini menambahkan lapisan spiritual yang mendalam pada apa yang tampak sebagai proses ilmiah. Foto-foto Nick Brand menjadi viral dan disanjung sebagai karya seni murni. Namun, di balik itu muncul perdebatan. Etiskah mengambil tubuh makhluk mati dan menjadikannya objek estetika? Beberapa konservasionis mempertanyakan, apakah hal ini mengaburkan batas antara dokumentasi dan eksploitasi? Apakah seni bisa hadir tanpa rasa hormat pada kematian? Brand sendiri menyatakan bahwa karyanya bukan sekadar estetika, tetapi peringatan keras tentang perubahan iklim dan kematian ekosistem. Danau Natron, bagi Brand, adalah alarm diam dari bumi. Tubuh-tubuh itu tak bersuara,
tapi mereka berteriak. Mereka memaksa kita untuk melihat lebih dekat dan bertanya, apa yang telah kita lakukan? Selain burung dan kelelawar yang membatu, Danau Natron juga menjadi lokasi penemuan jejak kaki manusia purba yang berusia lebih dari 120.000 tahun. Di dekat tepi danau, para arkeolog menemukan jejak kaki dari Homo sapiens awal, terawetkan dalam lapisan abu vulkanik dan lumpur yang mengeras. Jejak ini begitu jelas hingga kita bisa melihat ukuran kaki, arah berjalan, bahkan kedalaman langkah. Ini adalah rekaman gerak manusia tertua di Afrika Timur. Jejak itu adalah dokumen sejarah gerak manusia, tanda keberadaan dalam waktu yang tak bisa diulang. Kontras sempurna terhadap tubuh-tubuh burung yang kini diam selamanya. Ketika kamu berdiri di tepian Danau Natron, suasananya sunyi, sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada dengungan serangga. Hanya suara angin yang menusuk dan air yang mendesis perlahan. Tapi di keheningan itu, ada pesan yang sangat keras. Kematian bukan akhir. Ia bisa menjadi bentuk. Ia bisa menjadi cerita. Ia bisa menjadi cermin untuk kita melihat diri. Dan Natron, sang danau merah pembatu, adalah ruang di mana semua itu berdiam. Ia tidak membunuh karena dendam. Ia hanya menyimpan dengan jujur. Di Natron, bahkan kematian pun punya seni. Bahkan diam pun bisa berbicara. Danau Natron, yang selama ini kita kenal sebagai lanskap menakjubkan, rumah bagi jutaan flamingo dan saksi bisu keabadian makhluk-makhluk yang membatu, ternyata memiliki sisi lain, rapuh, genting, dan terancam. Ketika mata kita terpikat oleh warna merah darahnya dan kisah-kisah yang melingkupinya, seringkali kita lupa, keajaiban ini tak kebal terhadap perubahan. Ia bukan kekal, ia bisa rusak, ia sedang rusak. Dalam 2 dekade terakhir, tekanan terhadap Danau Natron semakin meningkat. Sumbernya tidak datang dari alam, melainkan dari aktivitas manusia. Pembangunan industri dan infrastruktur, eksplorasi mineral, rencana proyek bendungan, perubahan iklim global. Tanda-tandanya sudah terlihat. Perubahan warna air yang tidak lagi stabil, penurunan populasi flamingo, munculnya alga tak biasa, dan suhu ekstrim yang bergeser tidak menentu. Natron sedang berbicara pada kita, tapi kita sibuk menambang keajaiban dari tubuhnya, tanpa mendengar jeritannya. Salah satu ancaman terbesar bagi Danau Natron adalah rencana pembangunan bendungan di Sungai Ewaso, Ngiro, sumber air utama danau ini. Tujuan bendungan, menyediakan listrik dan irigasi untuk wilayah Tanzania bagian utara, menjawab kebutuhan energi dan ekonomi lokal. Namun, para ahli ekologi memperingatkan, jika bendungan ini dibangun, lebih dari 50% aliran air ke Danau Natron akan berhenti. Ini berarti perlahan danau akan mati. Flamingo akan kehilangan tempat berkembang biak satu-satunya di Afrika Timur. Danau akan kehilangan salinitas dan kadar mineral uniknya. Ekosistem alga akan hancur, rantai makanan terputus. Selain bendungan, ada pula ancaman dari penambangan soda ash, komoditas industri yang digunakan untuk kaca, sabun, dan deterjen. Danau Natron kaya akan natrium karbonat. Perusahaan-perusahaan besar mulai melirik peluang ini, menjanjikan lapangan kerja dan devisa. Tapi konsekuensinya berat, kerusakan habitat burung dan invertebrata air, gangguan migrasi satwa, pencemaran ekosistem sekitar. Danau ini bukan tambang, ia adalah tubuh hidup dari bumi. Dan kamu tak bisa mengeruk jantung lalu berharap tubuh tetap bernyawa. Aktivis lingkungan Tanzania, 2021. Namun bahkan tanpa bendungan dan penambangan, musuh paling mematikan adalah yang tak terlihat, perubahan iklim. Data menunjukkan, suhu udara di sekitar Danau Natron naik hampir 1,5 derajat Celcius dalam 30 tahun terakhir. Pola hujan menjadi tidak menentu. Penguapan meningkat signifikan. Akibatnya, volume air danau menyusut di musim kering. Salinitas naik drastis, membunuh sebagian alga penting. Populasi serangga air, makanan utama flamingo, menurun drastis.
Pada tahun 2005, populasi flamingo di Danau Natron mencapai lebih dari 2 juta ekor. Tapi dalam dekade terakhir, terjadi penurunan tajam hingga 30%. Penyebabnya bukan hanya perubahan air, tetapi juga polusi udara dari pembakaran industri, aktivitas manusia di sekitar danau, perburuan liar dan gangguan habitat. Flamingo lebih sensitif dari yang kita bayangkan. Sedikit perubahan suhu atau pH saja bisa membuat mereka enggan bertelur. Bahkan bunyi kendaraan berat bisa membuat koloni mengungsi. Yang perlu kita pahami, Danau Natron bukan ekosistem tunggal. Ia adalah pilar penyangga kehidupan bagi ribuan makhluk. Burung air, pelikan, ibis, bangau, invertebrata, udang, moluska, serangga air, mikroorganisme, alga ekstremofil dan bakteri warna-warni, mamalia kecil dan predator di sekitarnya. Bahkan komunitas manusia suku Masai bergantung secara tak langsung pada siklus air dan kehadiran burung-burung migran. Jika danau mati, runtuhlah seluruh jejaring kehidupan. Untungnya, masih ada harapan. Organisasi internasional seperti BirdLife International, IUCN, Lake Natron Ramsar Network bekerja sama dengan pemerintah lokal dan komunitas adat untuk menolak pembangunan bendungan, meningkatkan status perlindungan danau, mengedukasi masyarakat lokal, mengembangkan ekowisata berkelanjutan. Selain itu, UNESCO sedang meninjau Natron untuk dijadikan situs warisan dunia, sebuah langkah penting untuk menahan kerusakan industri. Alih-alih eksploitasi, banyak pihak mendorong ekowisata edukatif. Wisatawan dari seluruh dunia dapat datang, mengamati flamingo berkembang biak, belajar tentang ekosistem ekstrim, mengenal budaya suku Masai, mengikuti tur fotografi kehidupan liar. Ekowisata seperti ini telah sukses di negara-negara seperti Kenya dan Rwanda, memberikan pendapatan bagi penduduk lokal tanpa merusak alam. Jika kita melihat danau ini hanya sebagai sumber uang, ia akan hancur. Tapi jika kita melihatnya sebagai guru, ia akan menyelamatkan kita. Bab ini bukan hanya tentang Natron. Ia tentang kita, tentang pilihan. Apakah kita akan mengorbankan ekosistem langka ini demi energi dan sabun murah? Ataukah kita akan melihat keindahan ini sebagai cermin masa depan dan menjaganya agar tetap hidup? Danau Natron, dengan semua misterinya, tidak meminta banyak. Hanya satu hal, jangan ganggu keheningannya. Jangan rampas jantungnya. Ia sudah memberikan begitu banyak kehidupan, keabadian, dan pelajaran tentang batas antara hidup dan mati. Sekarang, giliran kita untuk menjaga. Danau Natron bukan hanya sebuah bentangan air asin. Ia adalah saksi diam dari zaman purba, saksi dari pasang surut kehidupan di bumi, saksi dari segala yang lahir dan membatu. Ia tidak bicara, tapi dalam kebisuannya, ia menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata, bahwa waktu bisa berhenti, dan dalam keheningan, segalanya menjadi abadi. Ada sesuatu tentang tempat-tempat ekstrim yang membuat kita merenung. Mengapa manusia selalu tertarik pada yang ganjil, yang asing, yang mustahil? Mungkin karena di sanalah kita merasa kecil. Di hadapan Natron yang mendidih dan berwarna darah, kita sadar, hidup bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati. Dan mungkin, di tempat yang bisa mengubah tubuh makhluk menjadi batu, kita diingatkan akan satu hal paling hakiki, bahwa hidup itu rapuh. Dan justru karena itu, ia berharga. Banyak makhluk yang masuk ke danau ini dan tak pernah keluar. Burung-burung kecil, kelelawar, bahkan bangau dan pelikan, terjebak dalam kekuatan kimia dan waktu. Namun, mereka tidak hilang. Mereka menjadi patung alam, menjadi bagian dari lanskap, menjadi cerita, seperti catatan harian yang dibekukan. Dan bagi ilmuwan, mereka adalah arsip hidup dari planet ini. Fragmen-fragmen kehidupan yang tak hanya mati, tapi diabadikan. Ada kutipan dari Carl Sagan yang terngiang ketika menatap Natron. The cosmos is within us. We are made of star stuff.
We are a way for the universe to know itself. Danau Natron mengajarkan hal serupa, bahwa batas antara manusia dan alam sebenarnya semu. Kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Kita bukan penguasa bumi, melainkan salah satu anaknya. Di Natron, waktu tidak berlalu seperti biasanya. Ia melambat, ia menunggu, ia merenung. Apa arti hidup jika semua berakhir? Apa arti kekayaan, pengaruh, atau nama besar? Bila di hadapan danau ini, semuanya bisa berubah menjadi fosil? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita takut, tapi agar kita hidup lebih dalam, lebih sadar, lebih bijak. Danau Natron, dalam keheningan dan panasnya, dalam warna merah yang memukau dan kematian yang membatu, justru menghidupkan pertanyaan-pertanyaan yang terlupakan. Natron adalah tempat di mana sains dan spiritualitas berdansa. Dari sudut pandang kimia, ia adalah laboratorium alami yang langka. Dari kacamata budaya, ia adalah tempat suci dan penuh misteri. Bagi seniman, ia adalah kanvas sempurna antara kehidupan dan kematian. Bagi masyarakat lokal, ia adalah ibu yang keras tapi memberi. Apapun perspektifnya, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Danau ini bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk dihargai. Kita hidup di zaman ketika alam terus dipaksa beradaptasi terhadap keserakahan manusia. Tapi Danau Natron tidak bisa dipaksa. Ia adalah penjaga kuno yang hanya akan menyerah jika kita menghancurkannya. Jika Natron rusak, bukan hanya Tanzania yang kehilangan, tapi dunia. Maka tugas kita bukan hanya sebagai wisatawan, ilmuwan, atau pembuat film. Kita adalah penjaga narasi bumi. Kita adalah jembatan antara masa lalu yang membatu dan masa depan yang belum terbentuk. Jika danau ini bisa bicara, mungkin ia tidak akan meminta apa-apa. Tidak meminta pujian, tidak meminta perhatian. Mungkin ia hanya akan berbisik, pelan, dari balik air panasnya. Biarkan aku tetap sendiri. Biarkan aku menyimpan kisah mereka yang datang dan pergi. Jangan jadikan aku alat untuk keuntungan sesaat. Aku sudah memberi keabadian. Kini saatnya kalian memberi kehidupan kembali. Tak semua keindahan membutuhkan penonton. Tak semua misteri harus dipecahkan. Danau Natron adalah tempat yang demikian. Ia ada bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk direnungkan. Ia adalah lukisan geologis dari waktu, tubuh, dan takdir. Sebuah tempat di mana kehidupan dan kematian berbaur tanpa suara. Sebuah tempat yang berkata, inilah batasnya. Disinilah alam menjadi legenda. Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak diciptakan untuk ramai. Tidak untuk selfie, tidak untuk rating, tapi untuk diam dan mengerti. Danau Natron bukan hanya danau. Ia adalah teka-teki alam yang belum sepenuhnya dijawab. Sebuah lorong waktu yang membatu. Sebuah peringatan yang hidup. Di sini, hidup dan mati hanya dipisahkan oleh suhu dan pH. Di sini, segala yang datang bisa berubah jadi abadi. Lake Natron mengajarkan kita bahwa keindahan tidak selalu ramah. Bahwa alam bukan selalu untuk dinikmati. Kadang ia hanya ingin dimengerti. Kita telah berjalan bersama menelusuri kisah danau ini, dari api purba, burung flamingo, hingga mayat membatu. Dan kini, saat langkah terakhir kita sampai, mungkin bukan akhir yang penting, tapi bagaimana kita kembali memandang bumi ini.